Halo sahabat yang ada dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya, saya Diarana hadir lagi dari Ibu Kota Nusantara. Karena belakangan ini banyak sekali komentar-komentar yang masuk yang menanyakan, Bang, di sana itu banjir nggak sih? Bang, katanya ada jalan tol yang patah ya. Bang, Masjid Nusantara katanya sudah digunakan untuk sholat. Nah ini ya kita akan bahas semuanya. Jangan lupa buat teman-teman semua yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar teman-teman semua. Kita bahas yang pertama dulu nih ya tentang jalan tol IKN yang sekarang itu rame sekali ya. Ada yang mengkritik, ada yang menghujat ya, ada juga yang masih mendoakan semoga semuanya lancar. Dan kita bahas fakta pertama. Yang pertama, ini peristiwa utamanya terjadi amblasnya ya jalan tol IKN seksi 3A2 segmen Karangjoang KKT Karyangau. Amblesnya menyebabkan kondisi yang secara visual digambarkan sebagai jalan patah. Tuh ya. Memang kalau kita dengar gitu ya dengan kalimat jalan patah itu kayak mengerikan sekali karena kalau jalan tol kan di mana-mana jalan tol itu kan memang ramai dengan kendaraan lalu lalang gitu. Nah, untungnya di kondisi saat ini di Ibu Kota Nusantara yang jalan tol yang ini yang dibahas ini memang belum dibuka untuk umum ya. Kemarin dibuka fungsional itu pada saat tahun baru ya, tahun baru dibuka fungsional dan informasinya juga kan dilintasi oleh puluhan ribu kendaraan. Nah, pada saat ini terjadi memang tidak ada kendaraan yang melintas karena sudah ditutup kembali untuk umum ya untuk sementara ini. Dan waktu kejadiannya teman-teman semua, curah hujan ekstrim terjadi sejak Rabu 7 Januari tahun 2026 hingga Kamis 8 Januari tahun 2026. Pergeseran tanah terjadi pada 8 Januari tahun 2026 pukul 11.55 WITA gitu teman-teman. Jadi curah hujan ekstrim itu terjadi dari tanggal 7 sampai tanggal 8 dan ini ya kejadiannya di tanggal 8 Januari informasinya. Dan penyebab teknisnya teman-teman semua, ini menurut pemerintah, ini peningkatan tekanan air pori tanah, terus juga penurunan kuat geser tanah timbunan, pergeseran lateral tanah disposal. Pergeseran ini memicu deformasi pada struktur slab on pile hingga terjadi amblesan informasinya. Jadi sudah ada ya pernyataan resmi dari pemerintah terkait dengan kejadian ini. Terus juga teman-teman semua, karakteristik tanah lokasi yang ada di jalan tol IKN. Ya dari arah Balikpapan ya. Wilayah IKN memiliki tanah clay-shell yang bersifat ekspansif, mudah labil jika terpapar air berlebih, membutuhkan sistem drainase dan perbaikan tanah yang ketat teman-teman. Jadi di wilayah IKN ini ya, itu sebagian besar tanahnya itu clay-shell ya, dilintasi oleh jalan tol IKN ini. Jadi informasinya itu bersifat ekspansif, mudah labil jika terpapar air berlebih, dan membutuhkan sistem drainase dan perbaikan tanah yang ketat informasinya. Dan pelaksana proyek ini teman-teman semua, ini dilaksanakan oleh melalui skema kerjasama operasi atau KSO oleh 4 konsorsium BUMN besar. Ya, untuk di jalan tol IKN ini dikerjakan oleh BUMN ya, 4 konsorsium BUMN. Terus juga penanganan dan target, dilakukan pengurangan beban tanah disposal, terus juga pembongkaran dan penguatan struktur bawah. Target penyelesaiannya perbaikan Maret 2026. Ini pasti ada yang langsung bilang, wah cepet banget, yakin tuh cuma 2 bulan gitu ya. Ya pokoknya kita sebagai masyarakat yang melihat ini sebagai proses perbaikan, kita tentu ya kita harus melihat bagaimana proses itu dilakukan, target penyelesaiannya kan di Maret 2026. Semoga terlaksana karena kan di nanti ya pada saat pada saat lebaran ya, lebaran tahun ini semoga bisa difungsionalkan kembali ya. Pada kemarin juga di awal tahun ya, di tahun baru itu kan juga sudah puluhan ribu kendaraan yang melintasi jalan tol ini. Terus juga ada riwayat operasionalnya juga teman-teman ya. Tol ini sempat beroperasi fungsional terbatas pada Natal 2025 dan juga tahun baru 2026. Dan volume lalu lintas kemarin itu tercatat lebih dari 91.000 kendaraan yang melintasi tol ini. Nah makanya pada saat ini ya, pada saat ada kejadian ini memang kita tentu jadi bertanya-tanya ya, ini apakah bisa digunakan nanti pada saat lebaran atau gimana. Jadi kita tunggu aja terkait tol ini. Jadi buat teman-teman semua yang bertanya-tanya kemarin terkait tol ini ya, beritanya memang benar adanya kalau di jalan tol IKN itu ada amblas ya di jalan tol IKN yang di arah Balikpapan ke IKN-nya.
Dan kita sekarang geser teman-teman ke Masjid Nusantara. Kemarin juga teman-teman pada nanya, "Bang, kamu ikutan sholat perdana nggak di sana?" Nah, sejujurnya saya nggak ikutan ya teman-teman, karena saya rumahnya jauh juga dari kawasan IKN ya, sekitar 40 menitan lah ya kalau dari sini, dari rumah saya ke IKN. Dan saya juga tidak tahu gitu tentang kunjungan dari Menang kemarin, jadi saya tidak ikutan. Tapi teman-teman, kita bahas faktanya ya. Peristiwa utama itu salat subuh berjamaah perdana digelar di Masjid Negara IKN pada Minggu 11 Januari 2026. Jadi Masjid Nusantara sekarang sudah perdana digunakan untuk sholat subuh di IKN. Dan Menteri Agama RI bertindak sebagai imam dan khatib di Masjid Nusantara. Kegiatan ini menandai aktivitas awal fungsi spiritual ya di kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi sudah dilaksanakan sholat berjamaah di sana ya. Masjid Nusantara sudah sudah berhasil melaksanakan atau dilaksanakan sholat subuh di sana ya, berjamaah secara aman, damai, dan juga tentram. Ya kan teman-teman. Masjid Tenggara mulai digunakan secara fungsional meski sepenuhnya belum dioperasikan secara rutin. Jadi meskipun sekarang ini Masjid Nusantara belum rutin dioperasikan ya, karena memang masih dalam proses finishing ya, tapi sudah digunakan. Perdana digunakan sholat subuh di bulan ini. Keren nggak tuh Masjid Nusantara? Dan mengangkat surat Al-Baqarah ayat 30 tentang manusia sebagai khalifah di muka bumi, teman-teman. Ayat tersebut juga dikontekstualisasikan dengan pembangunan IKN sebagai amanah pengelolaan bumi, bukan eksploitasi alam. Tuh, setuju nggak? Ya, setuju dong ya. Karena gini, dengan adanya IKN, kita tentu berharap ya, kawasan IKN ini berdampak baik kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya kan, dan tentunya kepada masyarakat sekitar di IKN. Ya kan teman-teman, setuju nggak? Setuju dong ya. Dan Menak juga memberikan pernyataan, menyatakan keyakinan terhadap kesiapan IKN setelah melihat langsung progres di lapangan. Tuh, yang begitu ya, kalau orang-orang yang sudah menyaksikan langsung ke kawasan IKN, itu langsung memang ya hati terbuka. Coba deh buat teman-teman semua yang merasa mungkin di media-media sosial yang disebarkan tentang kondisi IKN yang sepi, kondisi IKN yang mangkrak, penuh lumut. Ya kan, itu kan yang sering beredar di media sosial. Entah juga kenapa video-video semacam itu kayak ramai sekali gitu ya. Kayak cepet banget naiknya ketimbang video-video yang memberikan fakta seperti yang kita lakukan. Itu susah sekali, yang mungkin kalau semua viral pun jarang gitu, tapi video-video yang istilahnya mengangkat tentang hal yang tidak kejadian itu cepet banget naiknya. Saya nggak tahu kenapa seperti itu. Ada yang ngerasa nggak? Kalau saya ngerasa seperti itu. Jadi ya itu teman-teman semua, kalau semua ada pihak-pihak yang datang langsung ke sini, kecil kemungkinan kalau mereka menganggap kawasan ini mangkrak. Itu ya pengalaman saya buat orang-orang yang pernah ke sini, yang pernah bersama dengan saya juga gitu pada saat ke sini, mereka itu kaget. Oh ternyata sudah seperti ini ya, oh ternyata sudah begini ya gitu. Mereka selalu mengatakan hal seperti itu. Seperti mereka itu sudah sering melihat video-video yang menggambarkan kawasan ini seolah-olah kayak tidak ada penghuninya gitu, terus penuh lumut gitu. Ya menggambarkan kota yang tidak ada penghuninya gimana sih teman-teman? Ya kayak gitu ya orang-orang yang datang ke sini gitu. Tapi pada saat mereka datang ke sini, mereka melihat sendiri dan mereka baru menyadari bahwa kawasan ini sudah hidup. Jadi buat teman-teman semua yang belum sempat ke sini dan menemukan video-video yang bikin kalian merasa, oh IKN ini kayak tahun hantu, ya coba deh ya, cari lagi video-video yang referensinya jelas gitu. Dan juga Menak menilai percepatan aktivitas ini penting agar yang pertama itu dunia dunia segera melihat perkembangan IKN. IKN menjadi ikon kebanggaan bangsa tuh ya, Menak menekankan seperti itu. Dan memang kita itu melihat ya, ada beberapa pemberitaan internasional yang seolah-olah ya IKN ini digambarkan sebagai apa kemarin tuh? Ghost City ya, kota hantu kan. Ya karena itu tadi orang-orang kita terkadang gitu ya, orang-orang dalam negeri kita sendiri menyebarkan hal-hal yang membuat luar itu ya seolah-olah kota ini hantu gitu. Kota hantu gitu nah teman-teman. Karena apa ya? Kelakuan dari orang-orang kita sendiri juga kan yang menyebarkan yang hal-hal yang tidak benar. Ya. Jadi buat teman-teman semua nih yang menonton video-video yang fakta seperti ini atau fakta teman-teman yang lain, bantu sebarkan ya, bantu sebarkan
Bukan di-download teman-teman, kalau di-download kan capek ya, kalian harus download dulu, sebarin, langsung aja salin link, sebarin ke Facebook, kemana-mana, pokoknya sebarin. Biar mereka-mereka yang terkontaminasi tentang video-video yang belum tentu kebenarannya bisa sedikit tercerahkan gitu. Jangan mereka itu hanya terkontaminasi sama video-video yang belum tentu benar gitu kan. Setuju nggak? Setuju dong ya. Nah, rencana ke depan, Kementerian Agama bersama Kepala Otorita IKN Pak Basuki akan mengaktifkan Masjid Negara selama Ramadan 2026. Nah, jadi nanti pada saat Ramadan 2026 itu mulai diaktifkan, dan ya berarti udah mulai 2026 Ramadan ini ya. Masjid Nusantara akan perlahan terus aktif setiap harinya. Cakep nggak tuh? Jadi buat teman-teman semua yang dekat dengan kawasan IKN, yuk kita sama-sama ya melihat bagaimana perkembangan IKN, apalagi nama Masjid Nusantara perdana sholat Id. Wah, itu saya salah satu orang yang mungkin akan tidak mudik ya. Jujur aja saya sudah ngomong sama keluarga juga, saya nggak akan mudik di tahun ini karena Masjid Nusantara akan digunakan perdana, dan saya ingin ikut jadi salah satu sejarah ya, menyaksikan sejarah perdana Masjid Nusantara digunakan sebagai tempat sholat Id di tahun 2026. Itu sudah saya rencanakan gitu teman-teman. Terus juga teman-teman semua, ini untuk luas bangunan yang ada di Masjid Nusantara ini 76.647 meter persegi, struktur 4 lantai dan 2 mezanin. Jadi ada 4 lantai dan 2 mezanin. Kapasitasnya saat ini 29.095 jamaah teman-teman. Proyeksi kapasitas mencapai ya hingga 60.000 jamaah atau ya di IKN nantinya. Jadi saat ini tuh memang 29.000 jamaah ya, hampir 30.000 jamaah, tapi proyeksi kapasitas maksimal nantinya itu hingga 60.000 jamaah. Terus juga ada kawasan peribadatan multi religi. Jadi selain Masjid Negara, kawasan IKN juga mencakup basilika. Sekarang ini kan dalam tahap penyelesaian. Terus juga ada rencana pembangunan gereja Kristen, pura, wihara. Jadi yang kemarin mengatakan di sana cuma dibangun Islam doang gitu. Enggak, di sini dibangun multi religi. Ya, sekarang sudah dibangun juga basilika tuh. Dan mungkin perlahan akan membangun pusat-pusat religi lainnya. Jadi sabar. Jadi tidak langsung bim salah bim jadi semua, enggak kan? Ya satu persatu gitu. Sabar. Kawasan ini juga dirancang sebagai pusat peribadahan lintas agama. Tuh, jadi bukan cuma satu agama tapi lintas agama. Keren nggak tuh IKN? Dan kita bergeser ke masalah banjir yang beberapa belakangan ini banyak juga teman-teman netizen yang bertanya, "Bang, beneran nggak sih di sana itu banjir? Bang, beneran nggak sih di sana itu diterjang banjir bandang?" gitu. Nah, kalau yang saya tahu gitu teman-teman, di kawasan ini memang ada banjir itu di sekitar kawasan ini ya, kawasan di luar, bukan sekitar, di luar kawasan KIPP gitu. Itu tepatnya di Mentawir. Nah ini ya, kita baca faktanya. Jadi kondisi cuaca dan waktu kejadian. Hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah IKN, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Banjirnya di Desa Sukaraja terjadi sejak Minggu 11 Januari 2026 pukul 19.20 WITA. Kejadian banjir sebelumnya juga terjadi pada Kamis 8 Januari 2026 di Kelurahan Mentawir. Dampak banjir di Desa Sukaraja. 60 rumah warga terdampak dan terisolasi. Ketinggian banjir mencapai 30-50 cm di halaman rumah. Rinciannya, RT 24, 8 rumah, 8 kakak. RT 25, 52 rumah, 52 kakak. Dampak banjir di Kelurahan Mentawir, ketinggian air mencapai 1,5 sampai 2 meter dari permukaan tanah. 54 rumah dan 147 jiwa terdampak. Air sempat surut, namun dampak sosial tetap dirasakan warga. Penyebab banjir menurut warga ya teman-teman semua, curah hujan tinggi menyebabkan air sungai meluap. Sungai mengalami penyempitan, pendangkalan, dan sedimentasi dan longsoran. Kondisi ini memperburuk daya tampung sungai. Pernyataan Ketua RT 25 ya, RT 25 Desa Sukaraja Rahmat menyatakan banjir pernah terjadi 5 tahun lalu dan berhasil diatasi dengan normalisasi sungai. Saat ini normalisasi sungai kembali dibutuhkan secara mendesak. Warga juga membutuhkan solusi jembatan untuk akses. Terus juga ada respon dari Otorita IKN. Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Bapak Alimuddin, meninjau langsung lokasi banjir. Otorita IKN akan berkoordinasi dengan BWS, mengkaji solusi permanen atau sederhana sementara.
menilai langkah lanjutan melalui Kedeputian Sarana dan Prasarana atau Sarpras. Otorita IKN secara resmi, banjir tersebut bukan fenomena baru dan sudah terjadi sering sebelum pembangunan IKN. Faktor penyebab meliputi curah hujan tinggi, pasang air laut, kondisi alam lainnya. Otorita IKN telah menggelar rapat dan menyepakati normalisasi dan revitalisasi Sungai Sepaku. 6 titik rawan banjir teridentifikasi. 4 titik sudah masuk program termasuk Kelurahan Mentawir, teman-teman. Jadi itu ya tentang banjir. Kalau kita lihat memang ya, saya sebagai orang yang tinggal di sini, untuk banjir di kawasan sekitar itu memang sudah terjadi di beberapa tahun belakangan gitu. Bukan cuma setelah IKN ini dibangun. Dan yang kita harus perhatikan adalah respon dari otorita IKN, dan saat ini ya otorita IKN memberikan solusi juga. Mereka akan melakukan koordinasi dengan BWS, terus juga mengkaji solusi permanen atau sementara, dan juga menilai langkah lanjutan melalui Kedeputian Sarana dan Prasarana atau Sarpras gitu teman-teman semua. Jadi beberapa kejadian belakangan kita yang kiranya melihat ini secara jernih, ya ini menjadi satu proses ya. Tapi ada aja yang mengangkat isu ini ya, seolah-olah kejadian seperti ini menjadi prestasi mereka, atau mereka mendapatkan kejadian-kejadian yang seperti ini itu menjadi prestasi mereka untuk mengangkat hal-hal yang tidak baik. Ada juga yang bikin narasi tentang IKN ditolak alam. Itu terlalu sih menurut saya ya, karena gini, namanya juga bencana ya. Kan saat ini ya di Indonesia bukan hanya di IKN ya, ada beberapa wilayah di Indonesia juga saat ini terkena bencana gitu. Sehingga janganlah kita mengangkat hal-hal yang kiranya bencana dikait-kaitkan dengan alam ini menolak IKN. Enggak gitu kan gitu. Kalau menurut saya ya kita harus lebih dewasa lagi nih. Kita boleh mengkritik, kita juga boleh mungkin tidak setuju, tapi ya masa iya sih alam menolak suatu pembangunan. Ya udah itu aja ya buat teman-teman semua pembahasan kita kali ini di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, dan mohon maaf jika ada salah kata ya. Semua ini saya ambil referensi dari berita nasional. Jadi buat teman-teman semua bisa dicek fakta melalui Google juga untuk apa yang kita bahas hari ini. Demikian teman-teman semua, saya Diarana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.